Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizal Dimarta, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 orang narasumber saya dari 3 profesi yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mari kita saksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya-tanya nih sama Lady mengenai pengetahuan dia tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Langsung saja kita tanyakan sama Lady. Menurut Lady nih, apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita seorang pribadi, sekelompok orang, bahkan negara itu dapat mempertahankan yang namanya persatuan negara kita. Menurut pemahaman saya, itu bermakna salah satunya nih ya Pak, itu terdapat di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita dapat menempatkan diri kita dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Bhinneka Tunggal ini berarti berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini tentunya menunjukkan bentuk dari wujud persatuan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu harus kita pelajari. Nah, dalam bentuk seperti apa kita dapat menerapkannya? Tentunya sebagai saya seorang mahasiswa, bagaimana saya dapat menggali terus-menerus tentang literatur, sejarah, atau segala macam terkait hal tersebut. Mungkin itu kira-kira. Nah, lalu bagaimana nih pandangan Lady tentang bela negara? Nah, benar sekali. Tadi saya sudah menyebutkannya Pak ya, kalau bela negara ini tentunya ada kaitannya juga. Di mana menurut pandangan saya seorang mahasiswa juga, bela negara ini adalah bagaimana seorang pribadi, kelompok atau bahkan negara dapat mewujudkan sifat atau sikap dalam hal patriotisme. Nah, hal ini tentunya untuk mewujudkan bagaimana eksistensi untuk mempertahankan negara. Nah, kalau bela negara ini dari hal kecilnya saja nih Pak, kita kan di dalam dunia, di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, itu tentunya bakalan ada wujudnya dalam hal kecil bahkan hal besar. Misalnya saja di lingkungan rumah, kita tentu mematuhi aturan di rumah. Atau bahkan bagaimana kita dapat mewujudkan hak bahkan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Atau mungkin di sekolah juga seperti itu. Tentunya kita juga sebagai anak atau bahkan generasi bangsa, hal ini tentunya akan berdampak satu sama lain. Seperti itu. Kalau di lingkungan kampus Lady sendiri nih, gimana sih kira-kira Lady menerapkan bela negara gitu di kampus? Di lingkungan kampus tentunya yang seperti saya katakan tadi, berkaitan juga saya juga kuliahnya di Fakultas Hukum, tentunya hukum aturan ini menjadi hal yang sangat ketat. Tentunya bagaimana kami bisa memiliki integritas kami untuk dapat mematuhi aturan, dan bahkan kami paham aturan ini akan berdampak apakah kami akan menjadi seorang pelanggar atau kami akan patuh. Tentunya hal ini akan berkaitan juga dengan integritas kami sebagai mahasiswa hukum. Karena kita sebagai mahasiswa hukum juga dalam penerapan bela negara ini tidak hanya di dalam lingkungan kampus saja, tetapi kami akan mewujudkan citra kami pribadi itu luar kampus. Tentunya kami akan mewujudkannya dalam hal seperti itu. Kalau menurut Lady nih, sejak kapan sih harusnya seseorang itu diperkenalkan dengan hal bela negara? Sebenarnya dalam pandangan saya, bagaimana kita dapat mempelajarinya ini atau kami mengenal, tentunya sebenarnya ini benih-benihnya sudah ada semenjak kita lahir. Dalam artian kata, kita sudah bisa menggunakan akal sehat kita. Otomatis dalam usia seperti anak SD, anak TK, atau bahkan lebih kecil dari itu, kita bisa membangun benih-benihnya sejak dini. Namun bagaimana kita bisa dapat mengembangkannya secara lebih atau bahkan mengamalkannya, tentu dalam hal kategori yang memang kita bisa mempelajarinya satu persatu, mungkin dari kita sekolah atau bahkan dalam lingkungan lain. Baik, terima kasih Lady atas waktunya dan partisipasinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baiklah, saat ini kita sudah bersama narasumber saya yang kedua, Saudara Kevin. Ya, betul sekali. Saudara Kevin ini berprofesi sebagai pengusaha interior. Saat ini kita akan bertanya nih bersama Mas Kevin mengenai pengetahuan dia mengenai wawasan kebangsaan.
dan juga bela negara. Langsung saja, menurut Kevin, apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Menurut saya tuh wawasan kebangsaan itu sudut pandang sih yang mengenai diri kita, juga lingkungan hidup kita. Bagaimana cara mewujudkan negara kita ini bisa lebih maju, makmur rakyatnya, untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dalam hal bela negara nih, Mas Kevin kan seorang pengusaha. Ya. Bagaimana sih mewujudkan eh, bela negara bagi seorang pengusaha itu? Contoh saya mewujudkan untuk membela negara Indonesia kita ini Dengan cara apa ya? dengan cara ya pasti bayar pajak sih. Bayar pajak. Bagi saya seorang pengusaha, bentuk salah satu contoh untuk membela negara itu dengan ya membayar pajak. Dengan membayar pajak itu kita bisa berkontribusi untuk pemerintah dalam hal pembangunan dan infrastruktur jalan itu sih menurut saya. Lebih ke membayar pajak ya, Mas. Membayar pajak itu sekali. Baik, Mas Kevin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Oke, baiklah. Berikutnya narasumber saya yang ketiga, Kak JJ. Selamat datang, Kak JJ. Terima kasih. Kak JJ ini adalah seorang videografer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menanyakan kepada Kak JJ pengetahuannya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Langsung saja kita tanyakan, menurut Kak JJ, apa sih itu wawasan kebangsaan? Tentang wawasan kebangsaan ya. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara. Itu sih. Jadi cara pandang ya. Yes. Oke, baiklah. Selanjutnya nih, Kak, sebagai seorang videografer nih, bagaimana Kak JJ mewujudkan nilai-nilai bela negara dalam menjalani profesinya sebagai videografer? Wujud bela negara bagi saya sebagai videografer, saya sering berpartisipasi dalam mendokumentasikan acara negara. Lalu saya sering mengekspos tempat-tempat wisata di daerah domisili saya sendiri, sehingga orang-orang akan mengenal dan diharapkan tertarik untuk mengunjungi daerah saya. Itu sih menurut saya. Jadi baginya lebih ke memanfaatkan media sosial gitu Ya, untuk memperkenalkan ya. daerahnya ke dunia luar. Ya, gitu benar-benar. Dan saya juga bangga kan, domisili saya itu ada di Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi ini banyak banget peninggalan sejarah dan saya bisa mendokumentasikannya dan mengekspos di media-media biar semua wisatawan Baik domestik maupun luar. dimanapun itu akan tertarik datang mengunjungi kota saya sendiri. Oke, baiklah. Saya rasa cukup itu aja pertanyaannya Oke, dari terima saya. kasih. Terima kasih nih buat Kak JJ atas waktunya. Ya, sama-sama. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara saya dengan ketiga orang narasumber saya tadi. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai sebuah negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam hal bela negara, yang pertama, seorang mahasiswi yang mewujudkan bela negara dengan cara mentaati segala peraturan yang ada. Yang kedua, seorang pengusaha yang mewujudkan nilai-nilai bela negara dengan cara membayar pajak tepat waktu sebagai sumbangsihnya terhadap pembangunan negara. Yang ketiga adalah seorang videografer
Dia menerapkan nilai-nilai bela negara dengan cara mendokumentasikan acara-acara kenegaraan, dan juga dia mengekspos wisata-wisata yang ada di daerahnya ke dunia luar.